orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini Jumat 8 Mei 2020, kita akan mendengar kesaksian dari Bro Jimiho yang sembuh dari penyakit COVID-19. Dan juga kita akan mendengarkan sharing dari Bro Hendrawan Timothy. Jadi tetap di acara Zoom meeting pada acara FGB MFI Regional DKI 4, khususnya RVP 6 RD8. Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya ya guys, thank you. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini, karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Saya sama Bro Jimmy sama Edi. Shalom. Di sini ada Bro Rudi, ada Bro Hendrawan, ada Bro saya panggil apa ya? Akyat ya? Iya. Akyat. Iya, Akyat. Ada Ajun, ada Jerry Jun. Iya. Ada Jerry ya Pak. Terus ada Pak Jerry juga di sini. Terima kasih semuanya. Saya udah dikasih kesempatan. Sebetulnya saya adalah orang tanpa gejala kena virus COVID-19. Saya kan dapat berkat dari gereja. Saya pergi ke Holy Land, jalan-jalan selama 8 hari. Setelah itu saya pulang ke Jakarta. Saya masih dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan di dalam diri saya. Tetapi sampai di rumah, istri saya tuh sakit, radang tenggorokan sama batuk, badannya demam. Nah, dan itu pas sampai rumah, gembala kami menginstruksikan bahwa kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Dan saya lakukan. Pas sampai di rumah saya menemukan keadaan di mana istri saya sakit gitu kan. Jadi saya inisiatif membawa istri saya ke dokter. Saya bawa istri saya ke dokter, dicek. Biasalah kalau sekarang ini kalau kita periksa dalam keadaan hari-hari ini, kalau seandainya ditemukan kita sakit tenggorokan, terus batuk, itu pasti di ronsen paru-paru buat ngeliat apakah ada flek di dalam paru-parunya. Ternyata pas di ronsen, hasilnya tunggu 1 hari. Besoknya saya ambil hasil ronsenannya, ternyata diketemukan ada flek di paru-parunya. Oke, karena istri saya kerja di industri makanan, jadi dari kantornya kirim dokter buat rumah, buat memastikan lagi harus dilakukan namanya tes swab. Bapak Ibu tahu kan tes swab? Halo ya. Tes swab itu yang terbaru yang terbaru. Menandakan orang itu positif atau negatif terhadap penyakit COVID-19. Akhirnya dokternya yang tes istri saya bertanya, jadi saya karena tidur satu kamar dengan istri saya, jadi orang terdekatnya harus diswab. Mas Tri yang diswab itu yang istri saya. Anak saya karena beda kamar, jadi akhirnya saya diswab istri saya. Kata dokternya tunggu 3-4 hari ya Bu hasilnya. Akhirnya jalan-jalan waktu berlalu, pas hari itu istri saya ditelepon sama dokter yang melakukan swab. Akhirnya dinyatakan istri saya negatif, tidak COVID-19. Malahan saya yang COVID-19 dinyatakan positif. Nah, jadi saya ada carrier, karena kalau saya keluar, saya tanpa gejala
masa karantina, kalau saya tidak ada di dalam masa karantina, saya bisa jadi carrier. Saya bisa keliling kemana-mana, misalnya saya pergi bawa virus. Nah, kalau saya batuk, tak salah saya haji atau bangkis gitu, itu langsung menyebar tuh virus. Untung aja gembala saya izinin saya pulang langsung karantina, jadi saya dalam kondisi ada di rumah. Akhirnya karena saya positif COVID-19, saya langsung dirujuk ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit RSUD Cengkareng. Nah, saya di karantina di rumah sakit Cengkareng itu selama 17 hari. Dalam masa pengobatan, saya melihat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap saya, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan saya. Saya berpikir, oh kenapa ya Tuhan izinin saya bisa kena COVID-19. Ternyata kalau kita punya hubungan intim sama Tuhan, ternyata saat kita kena COVID, itu adalah saat yang sebetulnya paling gak enak bagi saya yang tugasnya setiap hari warawiri, kerjanya keluar kemana-mana. Cerita selama saya lagi ada di rumah sakit, saya merasakan bahwa itu sangat baik dalam kehidupan saya. Saya mulai membangun hubungan intim sama Tuhan. Saya mulai berdoa sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Saya lebih mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya lebih banyak membaca firman. Nah, saya di karantina, nggak ada hal-hal yang saya bisa lakukan. Karena saya di dalam ruangan, ukuran 5x5 dengan 4 orang. Itu setiap hari selama 24 jam nggak ada yang kunjungin. Nggak ada yang boleh datang itu pihak keluarga atau teman. Yang datang cuma perawat dan dokter, itu pun juga 1 hari, cuma 2 kali di Longok. Itu pun cuma buat periksa keadaan kita sehat atau tidak. Nggak ada kontak ngobrol gitu. Kita pun sekalian terus kita berempat dalam satu ruangan sesama pasien itu saling menjaga jarak, takutnya kenapa gitu kan. Dan situlah saya merasa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Saya membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Saya merasa mulai seperti di charger sama Tuhan, membangun hubungan kembali sama Tuhan yang nggak pernah ada dalam kehidupan saya. Saya memang kerja di gereja, saya memang pelayan Tuhan, tapi terlalu banyak apa yang saya lakukan itu sifatnya warawiri lah, nggak pernah membangun hubungan sama Tuhan. Pada saat saya kena COVID, saat itulah saya punya hubungan sama Tuhan. Saya duduk diam, saya dengerin lagu, saya baca firman. Itu selama 24 jam loh, non-stop. Kalau hitung-hitung, saya selalu berkomunikasi sama Tuhan. Nggak ada teman untuk ngobrol, nggak ada teman untuk curhat. Cuma Tuhan yang bisa mendengar curhat saya. Cuma Tuhan yang bisa mendengar keluh kesah saya. Sampai suatu hari, dalam keadaan di ruang karantina, sampai berdoa, baru merasakan ternyata sama Tuhan itu enak loh. Dan saya belajar untuk menghargai saat-saat saya di karantina bersama saat saya di karantina karena COVID-19, itu adalah saat-saat yang paling enak itu dengan Tuhan. Jadi hari ini saya mau bagiin sama teman-teman di komunitas yang saya hari ini baru masuk lewat EBI. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu harus jaga kesehatan. Kalaupun seandainya hari-hari ini ada pemerintah, ada ujangan, himbauan, kita tidak selalu ada di dalam ruang terbuka dan berkumpul dengan orang-orang, itu benar. Sebab kalau kita udah kena, dan itu nggak akan langsung baik, enggak. Kita harus dikarantina dulu selama 14 hari. Kalau itu virusnya, kalau kita punya daya tahan tubuh lebih kuat daripada virusnya, kita menang. Tapi kalau virusnya lebih kuat daripada daya tahan tubuh kita, maaf kata deh, kita bisa meninggal. Dan itu bahaya sekali. Itu virus bahaya sekali. Sampai dokter aja yang ada di rumah sakit itu, dia menggunakan APD itu sampai 3 lapis. Supaya kita nggak bersentuhan. Ngomongnya pun juga jauh-jauhan. Ada kali dia pakai baju kan, udah pakai ketutupan, semua kupingnya ketutup, mata ketutup. Kita ngomong kayak orang budek, kayak kan sama dia. Sampai orang dokter dia bilang, sampai kita ngomong mesti teriak karena dia ketutup banget gitu. Jadi itu yang buat saya harus berpikir untuk 2 kali tuh kan. Saya kan juga punya anak. Setelah saya pulang,
saya harus karantina 14 hari. Itu benar-benar karantina di dalam kamar 14 hari. Karena saya tidak mau menularkan anak-anak saya nggak mau menularkan istri saya nggak mau menularkan yang ada di dalam rumah. Sehingga kalau seandainya kena, khususnya kalau seandainya anak kecil yang kena di bawah 12 tahun, itu sangat riskan banget tuh untuk menghadapinya. Karena dia harus isolasi sendiri, jauh dari orang tua, dan itu hal itu yang harus ditakuti dan jangan sampai terjadi kalau anak-anak kita kena COVID-19. Dia cuma mau belajar. Hari ini saya mau bagiin, biarlah kita punya iman, kita berharap sama Tuhan punya tubuh yang sehat, sering-sering berdoa sama Tuhan, sering-sering mengucap syukur kalau kita hari-hari ini punya tubuh yang sehat. Jaga kesehatan, jaga kalau habis transaksi pegang uang, ya memang rada repot sih, apa-apa harus cuci tangan, apa harus kalau habis keluar kita harus pulang langsung mandi, terus kalau mau pergi lagi pulang mandi lagi, itu untuk menjaga supaya kita tetap steril di dalam rumah. Itu yang saya lakukan. Intinya saya juga belajar saat-saat ini adalah saat dimana saya harus sama Tuhan. Pertolongan saya tidak lewat dokter, tidak lewat perawat, tetapi lewat Tuhan. Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Banyak orang bilang, kok bisa sembuh ya? Iya bisa sembuh, karena saya berserah sama Tuhan. Bukan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang membuat saya sembuh sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Bapak ada pertanyaan yang menyangkut tentang COVID, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Terima kasih. Oke, boleh kali ya berapa 2-3 pertanyaan boleh kali ya kalau ada yang mau tanya nih. Pak Kiat ada mau nanya nggak Pak? Pak Kiat, Bro Rudi, Yul, Pak Kiat suaranya di. Pak Kiat mau nanya boleh Pak? Mau tanya? Pak, saya mau tanya waktu gejala COVID itu apa itu kira-kira gejala COVID? Nah, waktu ada gejala COVID, dokter tidak menemukan saya punya gejala COVID. Karena tadi saya udah bilang dari pertama, saya tidak diketemukan gejala. Saya orang positif OTG tanpa gejala. Jadi tidak diketemukan gejalanya, saya tetap sehat Pak. Saya bisa berkumpul sama orang-orang gitu. Nggak ada gejala, nggak ada sakit, batuk, nggak ada sesek, nggak ada ngilu, nggak ada tanda-tanda kalau saya itu mengidap penyakit COVID-19. Makanya kalau ada himbauan dari pemerintah untuk kita ada stay di rumah, itu benar Pak. Kalau kita nggak stay di rumah, apa keluar misalnya, misalnya waktu sebelum saya sembuh, Bapak ketemu sama saya, kita ngobrol itu Pak, nggak kenapa-napa. Tapi kalau pas Bapak imunnya lagi lemah, saya ngomong gitu terus, apa misalnya saya juga nggak pakai masker gitu Pak, saya ngomong terus, Bapak langsung ketularan gitu, yakin 100% itu ketularan Pak. Nah makanya antisipasinya adalah kita menjaga diri kita sendiri Pak. Jangan ceroboh, jangan anggap enteng, jangan apa-apa anggap udahlah, habis keluar kita habis belanja misalnya nih Pak, habis belanja gitu, terus kita transaksi dengan uang gitu, uang kembaliannya kita pegang, kita masukin kantong gitu, terus kita pulang gitu, terus kita tanda kutip lupa lah cuci tangan, kita pegang anak lah, pegang baju lah, kita lupa cuci tangan, itu bisa nular Pak, langsung nular itu. Jadi itu memang ditakutinnya seperti itu Pak. Dan itu yang menyebabkan kalau di rumah saya kan istri saya rada bawel. Jadi kalau sampai di rumah tuh harus cuci tangan, diingetin harus benar-benar Pak, kalau pakai celana dari luar itu langsung dicuci,
baju dari luar langsung dicuci. Kalau saya lagi di luar pulang kerja langsung mandi. Itulah Pak, saya nggak ada gejala. Dan itu yang menyebabkan saya harus lebih waspada kalau di luar. Karena tanpa gejala itu bahaya Pak. Bisa nularin ke tempat yang lain, ke orang-orang. Kalau pas Bapak imun tubuhnya kuat, oke lah. Tapi pas nggak kuat, bisa jadi bahaya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oh, oke. Ya, Thank you Bro Jimmy. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Satu orang lagi boleh, Bro Aven. Bro Kimi, mau nanya tentang COVID. oh enggak deh. Pak, itu OTG karena pas lagi swab ya, tesnya ya. Ya, saya Kalau yang pas ketemukannya, rapid test itu kurang ya? Pas itu ya Pak. Kalau rapid itu kan cuma untuk kalau rapid itu, kalau yang saya tahu sih dari dokter. Cuma tes darahnya doang kan? Iya. Ya, dia mengetes imun tubuh Pak. Kalau pakai rapid, imun tubuhnya mumpuni nggak kuat nggak gitu. Kalau pas dites imun tubuhnya lemah, itu bisa positif, tapi bukan positif COVID Pak. Gitu. Jadi dia harus makan vitamin untuk membuat daya tahan tubuhnya berkembang, jadi tambah sehat. Kalau saya setelah gini, dokternya juga bilang waktu saya lagi ada di rumah sakit, Bapak memang OTG, tanpa gejala, orang tanpa gejala COVID. Tapi kenapa bisa positif? Ya, bisa jadi saya memang kena, tapi dia lagi berinkubasi, Pak. Lagi berinkubasi. Posisinya imun saya tubuh saya, imun saya kuat nih. Jadi dia tetap bertarung di dalam tubuh saya. Bisa ada suatu hari saya ngedrop? Bisa. Dokternya bilang bisa. Tapi kalau saya terus bertahan, nanti kalau saya tidak ditangani dengan para medis, saya bisa ngedrop nggak? Bisa, dia bilang. Bisa. OTG itu kalau positif dalam keadaan udah di swab, bisa nggak nanti dia bisa Pak? Tapi puji Tuhan, dia bilang. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Pak. Pada saat saya dinyatakan positif, pada saat itu juga untuk tubuh saya pas kuat, saya langsung dibawa ke rumah sakit Pak. Saya langsung observasi sama rumah sakit, saya langsung ditolong. Saya yakin dan percaya semua itu karena pertolongan Tuhan Pak. Bukan lewat gagah saya. Serahkan semua itu ke tangan Tuhan. Saya belajar, saya tetap sampai hari ini saya sempat berkata, saya juga katakan Tuhan, kenapa saya bisa kena ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan bisa kena? Ternyata bagi orang hari-hari ini ya kita mesti punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya kali dengan cara seperti bagi saya nih Pak ya, kena COVID saya harus dikarantina selama 17 hari di rumah sakit. Itu nggak ada yang bisa saya lakukan Pak. Saya bosan, saya sempat itu di dalam karantina. Itu fisik kita, jiwa kita tertekan loh Pak. Nggak sakit bisa sakit. Tanya deh orang-orang yang sudah dikarantina di rumah sakit, apa kendalanya? Bisa gila Pak di dalam rumah sakit. Itu nggak enak, beban berat, benar-benar berat. Kita nggak tahu kondisi kita di dalam rumah sakit sudah sembuh atau belum. Udah kita di dalam aja di ruangan, nggak boleh ngapa-ngapain, cuma di ukuran 5x5, 4 orang, diem selama sehari 2 hari, oke bisa kuat. Tapi lama-lama Pak, kalau nggak ada Tuhan yang menjaga saya, gila, bisa gila. Banyak Pak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan buat hidup saya, semakin saya cinta sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Amin. Itu aja. Amin. Oke. Luar biasa ya, Bro Jimmy. Bro Rudi ada mau nanya? Bersyukur buat malam ini kau sangat baik. Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami alami, kami bersyukur buat pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, selagi kami masih kuat, kami ada kesempatan, biarlah hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Urapi kami semua dengan urapan yang baru, urapan yang segar Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saudara kami, Pak Zimi, Kau memberikan anugerah-Mu untuk boleh sembuh dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesaksian yang menguatkan kami semua bahwa kuasa-Mu, penyertaan-Mu sangat nyata dalam kehidupan Pak Zimi dan kami semua. Terima
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus berkata, amin. Selamat malam pria-pria yang berbahagia. Malam. Puji Tuhan. Uh, Saat ini saya mau sharing mengenai ya. Pak Hendrawan. Ya, oke. Ah, Saat ini Pak. Halo. ya, Halo Pak. Pak, sebelumnya ya. kita ending dulu ya Pak, supaya ini kan jedanya Iya. Malam. malam. Malam, oke. Saya mulai ya. Terima kasih pada malam ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Rudi, Pak Rudi KB, Pak Geri, Pak Julius, Pak Edi, Pak Akian, Pak Ajun. Tuhan memberkati. Oke, pria-pria yang berbahagia malam ini, shalom. Oke. Shalom. Shalom, oke. Saat ini saya mau menyampaikan bahwa ketika ekonomi saat ini lagi nggak baik, jangan membuat diri kita menjadi sulit. Artinya, kita kadang berpikir sampai kapan COVID-19 bisa berakhir. Karena tabungan sudah tergerus, sudah mulai berkurang, banyak proyek yang tertunda, banyak rekan-rekan juga sedang mengalami PHK. Bahkan banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, diantaranya banyak kebutuhan khususnya bayar sekolah anak sekalipun sekolah libur, tetapi kewajiban untuk membayar iuran sekolah atau awal tahun harus dipenuhi. Itu sebabnya saat ini pada saat kita mengalami yang namanya kondisi yang tidak baik ini, jangan kita menjadi ketat, jangan kita menjadi cemas, karena kita kadang merasa takut gak berubah. Justru semuanya ini membuat semangat kita menjadi luntur, hidup kita tidak bergairah lagi. Tuhan ingatkan pada Amsal 18 ayat 4. Mari kita baca bersama firman Tuhan malam ini yang memberikan satu terobosan baru dalam hidup kita. Mari saya bacakan Amsal 18 ayat 4. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangatnya patah? Itu sebabnya setiap kita, Tuhan mau untuk kita jaga pikiran, perasaan untuk tetap semangat. Kenapa semangat sangat dibutuhkan? Karena semangat itu dibutuhkan untuk kita tetap berjuang. Itu sebabnya kalau kondisi saat ini gak nyaman, gak enak, Tuhan ingatkan jangan sampai kita luntur semangatnya, jangan sampai kita nggak hidup, nggak bergairah lagi. Ada janji Tuhan yang sudah terbukti dalam setiap pribadi kita. Saya mau bacakan bahwa waktu saya renungan ini, ada janji Tuhan buat kita semua. Di dalam Ratapan 3 ayat 23 dicatat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis Tuhannya. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Artinya penyertaan pemeliharaan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Bahkan Paulus mencatat di dalam kitab Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Artinya kita dapat melakukan segala hal di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada setiap pribadi kita, sehingga kita nggak perlu gentar, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya ini saatnya Paulus juga mengalami satu masa yang sangat sulit, dicatat dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan sangat nyata. Itu sebabnya malam ini saya mau sampaikan bahwa tantangan dan rintangan yang kita alami bukan mempermalukan dan menghancurkan kita, namun
pada saat badai hidup membuat kita semakin kuat, semakin rendah hati, dan semakin kita mengenal Tuhan. Amin. Sekali lagi, saya mau sampaikan bahwa apapun yang kita alami enggak membuat kita malu, enggak menghentikan kita, tetapi apa yang kita alami membuat kita kuat, membuat kita makin mengenal Tuhan, membuat kita rendah hati. Nah, saat ini apa yang harus kita lakukan dalam kondisi saat ini, kondisi yang tidak nyaman, kita harus banyak diam di rumah. Yang pertama, para pelaku bisnis melihat bahwa era ini disebut dengan era disrupsi, banyak gangguan yang tak terduga, perubahan begitu cepat dan mendadak akan terus terjadi. Situasi serba tidak pasti dan tidak jelas ini disebut oleh pelaku bisnis dengan istilah VUCA. V yang pertama adalah volatility, bergerak begitu cepat pada kondisi saat ini. U, uncertain, tidak pasti. C, chaos, kacau. I, ambiguity, mendua atau kabur. Itu sebabnya hari ini yang perlu kita lakukan dalam kondisi yang tidak nyaman dan kondisi tidak jelas. Yang pertama, Tuhan ingatkan adalah di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, jangan kita pakai pengertian kita sendiri. Jangan ambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan keluarga. Misalnya, pada kondisi ini kita mulai pinjam sana sini, jangan kita lakukan. Kenapa? Itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan keluarga. Apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik. Jangan malu, jangan gengsi. Kita masih tetap bisa bekerja dari rumah. Dikatakan jalan hidup ini memang tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa ditempuh. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Tak ada lembah kelam yang tak kulalui, kita lalui bersama Tuhan. Hati kita tidak akan gentar karena Tuhan beserta dengan kita. God never forsake. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua adalah bagaimana apa yang perlu kita kerjakan dan lakukan dalam kondisi saat ini. Yang kedua, yang kuat menanggung yang lemah. Mana yang lebih baik, tangan di atas atau tangan di bawah? Roma 15 ayat 1 mencatat, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Itu sebabnya saat-saat ini kita mulai care, mulai peduli, perhatian terhadap komunitas kita. Kita bersyukur kita ada di dalam wadah yang di full gospel, wadah yang penuh kekeluargaan. Kita saling menguatkan, saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Saya bercerita ada kisah nyata yang terjadi, the true story. Di Australia, hampir semua toko roti setelah tutup toko rotinya, roti yang masih ada diberikan kepada orang yang berkekurangan secara gratis. Namun, para pelanggan tidak menunggu tutup untuk membeli roti dan tidak berharap mendapat roti secara gratis. Kenapa? Karena mereka menyadari masih banyak orang yang berkekurangan dan butuh roti tersebut dan tidak mengurangi jatah roti untuk mereka yang berkekurangan dan membutuhkan roti untuk kelangsungan hidupnya. Saat ini kita ekspresikan kasih Tuhan lewat hidup setiap pribadi kita. Hari-hari ini saya mulai merenung bagaimana kita mulai hidup berbagi kepada komunitas kita. Mulai dari apa yang ada dalam diri kita, mulai memberi perhatian. Kita mulai menghubungi teman-teman kita. Kita tahu teman kita lagi mengalami perkumpulan permasalahan hidup. Kita hubungi mereka, kita kuatkan, doakan mereka. Percaya bahwa kekuatan dari Tuhan yang membuat kita untuk melangkah dan terus bergerak. Kemudian kalau kita mempunyai berkat lebih, kita bisa memberi sembako. Kita perhatikan pada kebutuhan keluarga teman-teman kita. Kalau mereka butuh, nggak usah diinstruksikan, nggak usah disuruh, nggak usah diprogram. Ini waktunya kita demonstrasikan kasih Tuhan. Kita mulai membagi sembako, membagi, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita mulai hidup berbagi pada komunitas kita. Kemudian pada saat-saat ini banyak kita bekerja di rumah. Apa yang bisa kita lakukan bantu pada teman-teman kita?
kita membantu pasarkan produk teman-teman kita melalui broadcast di grup kita. Kita bantu mereka punya produk apa, kita mulai membantu memperhatikan. Karena inilah kenapa kita harus perhatikan dan berbuat baik kepada komunitas kita. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada sebuah puisi menyatakan, jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun senantiasa menerangi dan menghangatkan. Jadilah seperti angin, walaupun tak terlihat, namun senantiasa menyejukkan dan menyegarkan. Jadilah sahabat sejati, sekalipun tidak selalu berjumpa, namun tetap peduli dan sediakan waktu untuk kita bisa berbagi dan menguatkan. Itu sebabnya hidup ini bukanlah berapa lama kita hidup, berapa panjang umur kita. Namun yang terpenting apa yang kita isi dan hiasi dengan kehidupan kita. Itu sebabnya tadi pujian mengingatkan kita, selama masih ada kesempatan, selama masih kuat, hidup ini harus jadi berkat. Yang ketiga, hidup ini harus jadi berkat. Kenapa? Pengkhotbah 3 ayat 1 dicatat, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kesulitan tidak mengubah seseorang, tapi memperlihatkan siapa jati diri sesungguhnya. Kalau kita bekerja menjadi orang-orang biasa, kita akan lakukan seperti orang-orang biasa lakukan. Kalau kita bekerja di bawah orang rata-rata, kita lakukan di bawah orang rata-rata lakukan. Namun kalau saat ini, kalau kita mau melakukan lebih daripada orang biasa, lakukan lebih daripada yang diminta, lebih daripada yang diharapkan. Ini waktunya, walaupun kita di rumah tidak bisa banyak beraktivitas, namun bukan berarti kita pasif, kita berdiam diri. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menguatkan orang lain, kita masih tetap bekerja, kita masih bisa berinovasi, kita masih tetap berkarya, sampai kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Saya mau dapat satu artikel yang sangat menarik tentang sebuah sumur. Sebuah sumur bila ditimba airnya setiap hari tidak akan pernah kering, terus ada air di dalamnya. Uniknya, jika dalam satu hari air dalam sumur tak ditimba, ketinggian air yang ada di dalam semuanya tidak meningkat, tetap saja seperti semula. Artinya apa? Pada umumnya orang berpikir jika kita memberi apa yang kita punya pasti akan berkurang dari apa yang kita miliki. Namun kalau kita belajar dari sumur, semakin banyak memberi akan semakin banyak air yang mengalir. Itu sebabnya the most you give, more you receive. Malam ini Tuhan ingatkan ada 3 perkara penting yang akan kita lakukan, khususnya dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita harus diam di rumah, bekerja di rumah, banyak beraktivitas di rumah. Yang pertama, Tuhan ingatkan, jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap kita. Jangan ambil jalan pintas. Percaya bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan sangat nyata. Kita waktu ini, badai boleh ada, masalah boleh ada, bukan membuat kita makin lemah. Tetapi pada saat ini justru kita makin mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan menyampaikan pada saat kita dekat sama Tuhan, ada kekuatan baru untuk kita tetap melangkah dan terus bergerak. Itu sebabnya mari kita mengandalkan Tuhan. Kita makin menjadi kuat, kita makin rendah hati dan makin mengenal Tuhan. Yang kedua, kondisi saat ini yang Tuhan mau, yang kuat menanggung yang lemah. Ini waktunya kita nggak hanya berdiam diri, kita mulai punya waktu untuk menghubungi teman-teman kita. Kita menguatkan mereka yang punya masalah, bukan hanya menguatkan dan mendoakan. Kalau kita ada berkat, kita memberikan bantuan pada mereka.
mungkin kebutuhan sembako, apapun yang bisa kita lakukan, kita yang kuat menanggung yang lemah. Yang ketiga, kondisi ini, ya apa yang Tuhan rindukan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih ada waktu, ini waktunya kita berbagi buat banyak orang. Teman-teman semua, saat ini jangan kita gentar, jangan kita takut akan masa di depan kita. Karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat nyata. Alkitab kembali mencatat janji Tuhan bahwa kalau semangat kita luntur, kalau semangat kita kering, tidak bisa kita berbuat banyak. Itu sebabnya firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Mari teman-teman, saat ini saya mengajak kita semua menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, Pak, buat malam ini Tuhan. Engkau yang mengenal pribadi kami masing-masing. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati kami. Pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang lemah, Engkau kuatkan. Mereka yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Mereka yang selama ini di persimpangan jalan, Engkau memberikan hikmat untuk terus melangkah bersamamu. Biarlah Tuhan hari-hari ini kami makin mendekat kepadamu, kami makin mengasihimu, kami makin mencintai pelataranmu, kami makin menyukai dengan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan malam ini, sungguh ada terobosan yang baru mengalir malam ini. Kami berdoa Tuhan untuk kami percaya pada Engkau dengan segenap hati kami, tidak mengandalkan pekerjaan kami sendiri. Kami tidak mengambil jalan pintas. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap kepada Engkau, pemeliharaan dan pernyataan-Mu nyata dalam hidup kami. Teman-teman, saat ini Tuhan ingatkan, bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Apapun yang kita alami, jangan takut, jangan gentar, jangan membuat semangat kita luntur, hidup tidak bergairah. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan sangat nyata. Percayalah bahwa apa yang kita alami saat ini tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan setia, Tuhan tahu dan mengenal pribadi kita masing-masing sampai ke dalam hati kita. Bapak, kami juga rindu bahwa lewat wadah full gospel ini kami boleh saling menguatkan, kami saling dibangun, kami saling membantu, saling inilah keluarga kami Tuhan, di mana kami peduli dan perhatian satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan lewat wadah full gospel ini hidup kami boleh jadi berkat. Selagi kami ada kesempatan, selagi kami kuat, kami sehat, biarlah kami boleh berkarya nyata buat Kau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari buat kami. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan buat rekan-rekan kami Tuhan yang gak bisa hadir. Kau memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang susah hatinya, beri ke teman kami yang sakit, kuasa-Mu bekerja, dan kuasa-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Kau berikan buat kami, buat keluarga kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus berkata, amin. Selesai sudah video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga pada akhirnya. Semoga video ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi teman-teman yang sudah menontonnya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya guys. Terima kasih.